kerja magang dan potensi pengangkatan karyawan permanen kayak gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Jadi video ini ya video obrolan pulang kerja di mana isinya opini-opini gue dan pendapat gue tentang apa yang pengen gue omongin, tentang apa yang pengen gue sampein ya gue bikin video, gue share di channel gue. Ya itu ginilah obrolan pulang kerja. Jadi kalau lo nggak punya banyak waktu ya silakan lo skip aja video ini dan tinggalin aja. Tapi kalau lo pengen banyak info, pengen tahu banyak tentang dunia kerja ya stay tune di sini. Dan jangan lupa subscribe ya. Sebelum gue ngomong panjang lebar, sebelum gue ngoceh panjang lebar, baru subscribe dulu channel gue dan like video ini dan share video ini ya. Biar video ini, channel ini bisa berkembang. Oke? Jadi menarik banget, ada dua pertanyaan di 2-3 harian sekarang ya. Yaitu tentang kerja magang dan kesempatan menjadi karyawan permanen. Ini hal yang menarik untuk kita diskusikan, dimana ya kita tahu, gue tahu bahwasanya penonton channel gue banyak kan teman-teman yang baru lulus, yang baru mau gabung di dunia kerja, dan penuh tanda tanya nih, kenapa sih sekarang magang, PT Musasi magang, Indofood magang, Toyota magang, dan banyak PT-PT yang magang ya, padahal PT-nya gede, pabriknya gede, kenapa? Dan apakah masih ada kesempatan untuk jadi karyawan permanen di era-era sekarang? Mungkin gue bahas di video ini. Jadi ya sekali lagi yang belum subscribe gue, tolong subscribe dulu, oke? Sorry kalau kualitas videonya rada kurang bagus karena emang gue syuting di sore hari dan dengan perlengkapan seadanya, gue nggak punya lighting dan segala macam. Jadi ya harap dimaklumin. Yang penting kita bisa ngobrol, kita bisa discuss di video ini. Kita bahas poin pertama yaitu tentang magang. Kenapa sih sekarang banyak kan magang? Ya balik lagi karena pemerintah kita membolehkan. Kenapa pemerintah membolehkan? Karena ya tahu ya bahwasanya undang-undang tenaga kerja kita sudah dirubah sama presiden yang ke-7. Gue nggak mau nyebut namanya lah ya. Intinya yaitu RUU revisi undang-undang, yaitu RUU Cipta Kerja, ya bahasa umumnya Omnibus Law. Di situ dibolehkan perusahaan untuk memagangkan karyawan baru, baik yang berpengalaman maupun yang non pengalaman. Jangankan kalian yang baru lulus, gua aja yang berpengalaman atas izin Allah, yang punya skill, punya CEO, punya sertifikat, pernah kerja magang di mana ya di Wing ya. Kalau teman-teman yang ngikutin gue udah lama mungkin tahu bahwasanya gue bekas karyawan Wings magang. Dan gajinya cuma 3,7 juta. Ya mau gimana lagi? Sistemnya membolehkan, undang-undangnya membolehkan. Jadi mau gimana? Kalau lu punya perusahaan, lu jualan dengan biaya produksi yang lebih sedikit, lebih murah, lu pasti kan lebih milih kan antara yang biayanya lebih murah sama lebih mahal, pasti milih yang lebih murah. Dengan begitu lu bisa untung banyak, ke kondisi finansial usaha lu bisa stabil. Begitu dengan perusahaan-perusahaan sekarang, pabrik-pabrik sekarang. Ketika pemerintah membolehkan yang namanya kerja magang, otomatis mereka ambil langkah kerja magang lah. Karena ya menguntungkan. Hak-haknya beda dan statusnya itu bukan karyawan ya. Magang itu belum dianggap sebagai karyawan. Sebatas yang gue tahu, koreksi kalau gue salah. Dan bayarannya pun bukan gaji pokok. Bahasa kasarnya cuma uang saku sama uang makan. Ya kalau umumnya itu cuma 80% dari gaji pokok, tapi ada juga 70% dan segala macam. Jadi magang itu benar-benar ya begitu. Dan undang-undangnya membolehkan. Jadi kalau misalkan nanti kerja di misal di Musasi kah atau di Toyota, magang ya udah lu ikutin aja. Ikut aja rule-nya, emang undang-undangnya membolehkan, sistemnya ada dan emang dibolehkan ya mau gimana lagi. Bahkan kita yang butuh kerjaan, bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka kan. Bahasanya seperti itu. Jadi lu mau syukur, nggak mau ya udah lu cabut gitu kan. Bahasanya mereka kayak gitu. Jadi ya dinikmatin aja. Oke, mungkin itu aja yang gue bahas tentang magang. Sekarang kita bahas yang kedua yaitu tentang peluang jadi karyawan permanen. Oke, guys, jadi di era 2024 ini gue nggak mau menekankan bahwasanya sekarang nggak ada pengangkatan, enggak. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu dan gue juga nggak ada poin ke situ ya, karena kembali lagi rezeki ke rezekinya. Karena undang-undang sekarang di RUU Cipta Kerja sendiri di situ dibahas bahwasanya
maksimal kontrak tuh sampai 5 kali kontrak. Ini kontrak ya, bukan magang. Kalau maksimal magang itu nggak disebutin. Makanya ada beberapa perusahaan yang magang lagi itu ada. Beberapa pabrik kecil, vendor begitu. Itu magang setahun, lanjut magang lagi. Karena batasan magang itu nggak ada. Yang ditulis hanya batasan kontrak. Batasan kontrak itu 5 kali kontrak. Terserah, misal kontrak pertama lu 2 tahun, kontrak kedua 2 tahun, berarti 10 tahun ya. Seperti gue tau kayak gitu. Termasuk di beberapa perusahaan juga ada. Jadi maksimal tuh 5 kali kontrak. Setelah itu mau diangkat atau enggak terserah. Maksimal. Nah, kalau undang-undang sebelumnya itu maksimal kontrak 2 kali kontrak. Makanya kalau di Daihatsu, Toyota kan 2 kali kontrak. Kalau nggak diangkat ya berarti habis, simpelnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang membolehkan sampai 5 kali kontrak. Dan itu nggak disebutin masanya. Gue sempat dengerin podcastnya Deddy Corbuzier bersama Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia, koreksi kalau gue salah. Di situ dia menyebutkan emang di situ nggak mewajibkan 2 kali kontrak, tapi kan membolehkan. Dalam arti misal baru kerja 3 bulan atau 4 bulan diangkat jadi karyawan permanen, dibolehkan. Jadi peluang kata Bu Ida kayak gitu. Ini bisa loh kerja 1 tahun diangkat jadi karyawan permanen, iya bisa. Tapi perusahaan mana? Iya kan? Secara finansial, secara keuangan penggajian karyawan itu lebih murah yang kontrak sama karyawan tetap. Yang magang apalagi. Jadi perusahaan lebih milih opsi yang kedua, yaitu kontrak maksimal 5 kali kan, ketimbang 1 kali kontrak langsung diangkat. Iya nggak sih? Simpelnya kayak gitu kan. Jadi di era sekarang ya mungkin bisa jadi karyawan permanen, tapi ya rada susah. Lo harus nyari pabrik-pabrik yang baru bangun. Ya kayak contoh sekarang ada Daikin, ada nanti BYD, ada nanti Finfast, yang baru-baru ada PepsiCo, Frozen Flag, itu kan pabrik-pabrik baru. Itu mungkin ada peluang jadi karyawan permanen karena posisinya, opsinya tuh ada gitu loh. Kekosongan kursi karyawan tetap tuh ada di situ. Cuman ya balik lagi, undang-undang kita nggak mewajibkan. Tapi ya harusnya umumnya pabrik baru ada ya pengangkatan. Jadi ya kalau lo pengen jadi karyawan permanen, cari pabrik-pabrik yang baru dibangun. Cuman ya biasanya mereka carinya orang-orang yang berpengalaman. Kalau masuk Daihatsu, Toyota, Avrono Motor ya, kalau di era-era 2024 sekarang ya kecil kemungkinannya untuk bisa jadi karyawan permanen. Undang-undangnya seperti itu dan kondisinya seperti ini. Jadi ya harap maklum. Jadi kalau misal lu nggak diangkat jadi karyawan permanen ya udah. Yang penting fokus kalian kalau emang dikontrak, fokus nabung sebanyak-banyaknya, belajar, nyari skill di perusahaan saat ini lu kerja. Contohnya lu masuk AHM, ya udah fokus aja nabung di AHM, nyari duit yang banyak, tabungan yang banyak, perbanyak skill kalian, ilmu kalian ketika kamu di AHM. Jadi ketika lu nggak diangkat, dalam artian habis kontrak, lu punya skill dan tabungan yang cukup. Itu better ketimbang lu harus nyari karir tetap tapi nggak ada tabungan, percuma. Endingnya lu nggak diangkat, nggak ada tabungan, mau apa? Balik ke orang tua, malu kan udah pada gede. Simpelnya kayak gitu. Kalau ditanya ada ya ada. Jujur aja peluang pengangkatan ada. Gue sendiri alhamdulillah bisa jadi karyawan permanen atas izin Allah di era-era omnibus sekarang. Emang peluangnya ada, tapi ya rada susah. Nggak semua perusahaan. Kalau dulu emang gampang di Daihatsu 2 kali kontrak, kalau bagus pengangkatan jadi karyawan permanen. Tapi kalau sekarang ya lo lihat aja kondisinya. Yang nganggur sama yang lowongannya lebih banyak yang nganggur. Simpelnya begitu guys. Jadi lu harap maklum aja kondisinya seperti ini. Jadi ya saran gue ya kerja nggak usah mikir jadi karyawan permanen lah. Nggak usah ditargetin gue harus jadi karyawan permanen di tahun ini, gue harus diangkat di umur sekian. Nggak usah bikin capek sendiri, bikin uring-uringan sendiri. Mending lu ikhlas aja kerja, ikhlas kerja yang bener, berikan yang terbaik, absensi yang bagus, kinerja yang bagus, kelakuan yang bagus. Insya Allah kalau mau rezeki lu diangkat. Kalaupun gak diangkat, Allah ganti lebih baik. Insya Allah kok. Kan simpelnya tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Kalau kerja lu ikhlas, bagus, pasti ada balasan dari kebaikan itu. Kalaupun gak diangkat, Allah ganti dengan pabrik yang baik. Allah ganti pabrik yang bagus, cepat dapat kerjanya lagi, gak lama. Tapi kalau target lu jadi karyawan permanen, lu kerja mati-matian, cari muka gila-gilaan, endingnya uring-uringan, lu rugi sendiri men. Makanya balik lagi, yang penting kerja yang benar, absensi yang benar, kelakuan yang benar. Kalaupun gak diangkat ya udah alhamdulillah, cari pabrik lain. Yang penting lu punya tabungan yang bagus, skill yang bagus, so far gak ada masalah, ya kan?
Simpelnya kayak gitu. Oke ya, karena udah 9 menit, gue mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue Agus Muhammad. Jangan lupa like, subscribe channel gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.